Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang cukup ma'ruf di telinga kaum muslimin, cukup familiar di kalangan kaum muslimin, karena hadis ini sering didengar oleh kaum muslimin, karena sering dibacakan di mimbar-mimbar oleh para ustadz-ustadz, oleh para guru-guru, gus, dan sebagainya. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Lebih dari 5.000 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Dia adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan salah satu hadis yang beliau riwayatkan adalah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza duyyi'atil amanah fangtadhiris sa'ah." Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana yang dimaksud menyia-nyiakan amanah wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Idza asnidal amru ila ghairi ahlihi fangtadhiris sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Ar-Riqaq bab Raf'ul Amanah. Hadis ini begitu jelas kaum muslimin ya. Orang yang awam pun insya Allah akan mudah untuk memahami maksud hadis ini. Kalau seorang ahli kesehatan, ini permisalannya, kalau seorang ahli kesehatan kemudian disuruh mengurus bidang elektronika, maka tidak akan baik hasilnya. Yang ada akan ruwet, bahkan tambah rusak, hancur urusan tersebut. Itu sebuah analogi yang mudah difahami. Bagaimana kalau suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya? Maka hancur. Dan untuk urusan dunia kita saja kaum muslimin, kita pasti akan mencari yang ahli di bidangnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita membuat sebuah rumah, kita akan cari tukang yang ahli. Kemudian seorang tukang ketika cari pembantu, cari kernet, dia pasti akan mencari pembantu atau kernet yang sudah terbiasa bekerja bangunan, sudah paham bagaimana mencampur adukan semen dan pasir, batu bata dan sebagainya, bagaimana memotong besi dan sebagainya. Tidak akan mungkin mencari orang yang tidak mengetahui bidang bangunan sama sekali. Kemudian semisal kita punya perusahaan, kemudian kita cari karyawan, kita juga akan mencari orang yang ahli di bidangnya. Kalau tidak, maka akan merepotkan kita. Bahkan akan runyam urusannya. Akan rusak perusahaan kita kalau diurus dengan orang-orang yang tidak punya keahlian. Dan itu urusan dunia. Urusan dunia yang hanya berhenti di dunia. Hanya berhenti di dunia saja urusan kita dengan hal-hal tersebut. Tapi bagaimana dengan urusan akhirat? Urusan agama. Yang itu adalah bekal kita untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Kita lihat justru urusan agama ini banyak yang mengesampingkan, ya? Banyak yang tidak memperdulikan dari mana dia mengambil urusan agamanya. Banyak yang menyerahkan urusan agama ini kepada orang-orang yang tidak punya ahli di bidang agama. Bahkan orang yang rusak pun dijadikan guru. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat kemarin ada video yang sudah kita posting, Sunia Ruhama, yang jelas-jelas pengikut kaum Lut dijadikan guru agama. Kemudian kita lihat banyak video-video yang sudah kita upload ya, para habaib yang ceramahnya isinya banyak dongeng-dongeng yang sesat menyesatkan. Banyak juga yang mau jadi jamaahnya, banyak yang mengikuti, banyak yang jadi muhibbinnya. Mau jadi apa Islam di tangan mereka? Cari ilmu agama kepada orang-orang hanya melihat gelarnya. Kalau sudah buya, sudah profesor, doktor dan sebagainya, maka dianggap berilmu dan bagus pemahamannya. Padahal begitu banyak orang-orang yang bergelar panjang, tapi ternyata mereka orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang baik. Apakah itu urusan dunia, terlebih urusan agama? Coba kita lihat di lembaga pemasyarakatan. Orang-orang yang terjerat kasus-kasus korupsi. Isinya mereka orang-orang pintar.
Mereka orang-orang berpendidikan tinggi, ya, para pejabat. Itu gambaran yang mudah untuk difahami. Ya. Begitu juga urusan agama, sama. Kalau hanya melihat gelarnya, melihat sudah dipanggil Buya, dipanggil Gus, dipanggil Ustadz, dipanggil Kiai, dipanggil Habib, seolah-olah dia adalah orang-orang yang paham terhadap ilmu agama. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ya, sebagai contoh, ya, ini ada sebuah video dari seorang kakek yang digelari sebagai Buya. Katanya Buya Syakur, dijadikan guru agama, disuruh ceramah. Padahal dia sendiri pemahaman agamanya sangat mengenaskan. Coba kita simak videonya. Ketika Nabi ada di Wahiro, ini kan hadis. Nabi lagi bertapa. Coba kaum muslimin, ulama mana yang mengatakan ketika Nabi menyendiri di Gua Hiro kemudian disebut bertapa? Coba, ya, coba cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa itu artinya bertapa. Jadi sangat tidak tepat menyendirinya Nabi di Gua Hiro kemudian disebut bertapa. Itu kan namanya su'ul adab kepada Nabi Muhammad SAW, memakai bahasa-bahasa yang tidak tepat yang dinisbatkan kepada Nabi. Ya. Ada yang mengatakan juga Nabi rembes. Kemudian kalau di Arab ada jambu, mungkin Nabi akan seperti anak-anak yang lain, ikut nyolong jambu. Na'udzubillah min dzalik. Itu kan bahasa-bahasa yang tidak baik yang dinisbatkan kepada Nabi. Tapi mereka santai-santai saja kaum muslimin. Jamaahnya juga menerima saja. Diam, manut, percaya. Padahal itu sangat tidak tepat dinisbatkan untuk menyifati Nabi Muhammad SAW. Tidak tepat. Tapi giliran ada dai yang menjelaskan hadis di mana Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ya, itu Nabi sendiri yang mengatakan. Ya, orang yang menjelaskan, yang menyampaikan hadis tersebut katanya su'ul adab, Wahabi. Kan aneh kaum muslimin. Aneh. Mereka mengambil perkataan yang tidak tepat, tidak baik, dinisbatkan untuk Nabi. Mereka santai-santai saja. Tapi ketika ada orang yang menjelaskan hadis Nabi, mereka katakan su'ul adab. Ya. Itulah kalau beragama, akal diletakkan di depan dalil. Dijadikan untuk menentang dalil. Seakan-akan kalau sudah namanya Nabi, maka orang tua dan anaknya pasti masuk surga. Padahal jelas sudah ada kisah Nabi terdahulu yang orang tuanya, yang istrinya, yang anaknya disebutkan termasuk golongan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah masukkan ke dalam neraka. Kemudian ketika Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar, kok tidak terima? Hanya karena menurut akalnya nggak masuk akal. Akal mereka itu yang didominankan untuk memahami wahyu. Dan sama dengan kakek Syakur ini, ya, sama. Coba kita lanjutkan videonya. Datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater. Yang bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Orang yang seperti ini kok bisa ada jamaahnya kaum muslimin? Kok bisa? Kan kelihatan kakek ini nggak paham ilmu hadis. Dan secara tidak langsung kakek ini meragukan hadis yang mengisahkan ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu. Lah kalau hadisnya saja diragukan, bagaimana dengan wahyunya? Coba, itu kan yang meriwayatkan hadis istri Nabi sendiri, Aisyah radhiyallahu an. Istri Nabi mendengar hadis dari siapa? Mendengar kisah tersebut dari siapa? Ya dari Nabi. Dan yang namanya hadis memang seperti itu, ada rawinya. Nabi itu yang diriwayatkan hadisnya, bukan periwayat hadis.
Ya, jadi redaksi hadis itu tetap ada sanatnya, ada rawinya. Dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, terus sampai kepada aku mendengar atau aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini dan begitu. Begitu namanya hadis. Nggak ada hadis yang tiba-tiba nggak ada sanatnya, nggak ada rawinya, tiba-tiba Nabi mengisahkan dirinya seperti ini dan seperti itu. Nggak ada. Gimana kakek Syakur ini ya? Apalagi sampai ngomong, kalau malaikat punya pakaian, jahitnya di mana? La ilaha illallah. Ya. Orang begini kok jadi guru agama? Kok jadi guru agama? Na'udzubillah min dzalik. Kalau manusia yang model seperti itu, ya, imannya itu masih tanda tanya kaum muslimin, masih tanda tanya. Hadis-hadis yang sahih dia ragukan, ya. Nanti lama-lama Al-Qur'an yang mengatakan malaikat itu punya sayap, dia tanya juga, ragu juga. Malaikat kok punya sayap? Sayapnya gimana? Seperti sayap apa? Apa sayap nyamuk? Apa sayap capung? Apa sayap burung? Apa sayap pesawat terbang? Apa sayap kupu-kupu? Jadi akhirnya kayak orang-orang Yahudi yang kalau Nabi mereka berkata tentang sesuatu, mereka banyak bertanya hal-hal yang nggak penting. Termasuk seperti Pak Syakur itu, kakek Syakur itu. Kalau malaikat pakai baju, jahitnya di mana? Nanti lama-lama ditanya semua, Nabi juga jahit bajunya di mana? Kemudian kalau di surga ada susu, nanti susunya dari mana? Kalau di surga ada madu, nanti madunya dari mana? Lebahnya dari mana? Sapinya dari mana? Susu sapi, apa susu kambing, apa susu onta, apa susu orang? Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya kalau ngikutin pemahamannya Bani Israel ya seperti itu ya. Banyak tanya sesuatu yang nggak penting, tapi ngeyelan. Sampai akhirnya kalau otaknya nggak nerima, ya ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Semoga kita dijauhkan dari pemahaman-pemahaman semacam kakek Syakur ini. Ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.